Bab 781 Mengapa Anda pincang? Saat ini, langit sudah agak gelap, Ye Feng memutuskan untuk mentraktir mereka bertiga makan. Mudah dibayangkan, dengan ketiga wanita cantik ini yang menemaninya, kemanapun ia pergi, ia akan disambut dengan tatapan iri dan cemburu. Setiap kali hal ini terjadi, Ye Feng akan bertindak intim dengan ketiga gadis itu, membuat mereka begitu marah hingga hampir muntah darah. Usai makan, mereka berempat terlalu malas jalan-jalan dan langsung memesan 4 kamar di dekatnya. Setelah Ye Feng kembali ke kamarnya, dia pergi mandi sebelum mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, bersiap untuk tidur. Namun, saat dia memikirkan Feng Jianwu yang tidur di sebelahnya, dia merasakan seluruh tubuhnya panas dan sulit baginya untuk tertidur. Saat dia sedang berguling-guling di tempat tidur, dia tiba-tiba mendengar pintu terbuka perlahan. Dia tidak punya kebiasaan mengunci pintu saat tidur. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak khawatir seseorang akan memasuki kamar dan menyakitinya. Langkah kaki orang itu sangat ringan. Jelas sekali dia seorang perempuan. Bibir Ye Feng melengkung membentuk seringai. Feng Jianwu memang gadis kecil tuannya. Dia datang untuk menghangatkan tempat tidurnya begitu cepat. Tepat saat langkah kaki itu berhenti di samping tempat tidurnya, dia tiba-tiba bangkit dan menariknya ke tempat tidur. Lalu, dia mendengar wanita dalam pelukannya menjerit. Bukan Feng Jianwu. Ia segera menyalakan lampu tidur. Di bawah cahaya lampu, wajah menawan Feng Jingyi muncul di hadapannya. Kenapa kamu? Dia tertegun. Aku. Tatapan Feng Jingyi sedikit mengelak. Karena berani menyelinap ke kamarnya di tengah malam, ia sudah siap mengorbankan dirinya. Akan tetapi, ketika sampai pada hal ini, dia mulai takut. Ye Feng menundukkan kepala dan menatapnya dengan saksama. Ia masih mengenakan gaun merah yang ia kenakan seharian. Akibat pergumulan tadi, salah satu talinya terlepas, memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya. Ujung roknya terangkat, dan kakinya yang jenjang dan ramping tampak sangat menawan. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Tanyanya sopan. Pada saat ini, bahkan jika dia menjawab, aku belum memikirkannya, dia akan memikirkannya. Ya. Suara Feng Jingyi selembut suara nyamuk saat dia menutupi pipinya yang terbakar dengan tangannya. Senyum jahat di wajah Ye Feng dengan cepat menyebar. Ya, bisakah kamu mematikan lampunya? Bagaimana aku bisa melihat kecantikanmu yang unik saat lampu mati? Tapi, aku takut. Jangan takut, aku akan memberimu kekuatan. Keesokan paginya, ketika Ye Feng bangun, Feng Jianwu benar-benar menyelinap masuk. Feng Jingyi tercengang. Hal ini juga memungkinkan Ten. Ye merasakan apa artinya menikmati berkah dari setiap orang. Orang yang menciptakan frasa, berkah untuk semua. Jadilah sahabat karib. Dia memikirkannya sejenak sebelum bangkit untuk mandi, berganti pakaian, dan keluar dari kamar. Dia melihat Su Men dan Feng Jingyi berjalan mendekat. Ye Feng menyapa mereka berdua lalu menatap Feng Jingyi dengan pandangan ambigu yang hanya mereka berdua bisa mengerti. Feng Jingyi tersipu dan menundukkan kepalanya. Apa yang dialaminya tadi malam adalah hal tergila dalam hidupnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, wajahnya masih merah dan jantungnya berdebar kencang. Namun, Ye Feng sudah kembali normal. Ia mengobrol dan tertawa bersama Su Men. Kak Men, apa kamu ada rencana hari ini? Bagaimana kalau aku ajak kalian ke Yang Cheng untuk bersenang-senang? Feng Jingyi langsung menatap Su Men dengan penuh harap. Saat ini, ia juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kekasihnya. Namun, Su Men menggelengkan kepalanya. Klien-klien itu menghubungi saya lagi tadi malam dan mengatakan mereka ingin menandatangani kontrak baru dengan kita. Saya khawatir kita tidak punya waktu hari ini. Ye Feng mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Feng Jingyi kecewa. Pada saat ini, Feng Jianwu kebetulan keluar dari ruangan. Feng Jingyi meliriknya sekilas, tetapi dia melihat ekspresinya normal. Kalau dilihat dari sini, gadis ini tampak konyol dan imut. Sulit membayangkan betapa gilanya dia di malam hari. Ayo turun dan sarapan dulu. Ye Feng melihat semua orang ada di sana, dan segera memanggil, dan mereka berempat berjalan keluar bersama. Saat Feng Jingyi mengikuti di belakang Ye Feng, kejadian tadi malam masih terputar kembali dalam ingatannya. Suara Su Men tiba-tiba terngiang di telinganya. Jingyi, kemana kamu pergi tadi malam? Aku ke kamarmu untuk mencarimu, tapi kamu tidak ada. Apa? Aku pergi ke toilet. Tidakkah kamu punya toilet di kamarmu? Toilet saya rusak, jadi saya pergi ke toilet umum. Kakimu kenapa? Kenapa kamu pincang? Saat aku pergi ke toilet, pergelangan kakiku terkilir. Kenapa kamu berkeringat lagi? Batuk mungkin cuacanya terlalu panas. Pada saat ini, angin musim gugur yang sejuk bertiup. Musim dingin telah tiba. Bab 782 mereka berdua pasti berselingkuh.
Ye Feng baru saja selesai makan bersama ketiga gadis itu ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari manajer Maple Leaf Pavilion, Sun Souyi. Ketika dia melihat telepon itu, matanya berbinar dan otaknya mulai bekerja. Sejak dia menerima Maple Leaf Pavilion, Sun jarang menghubunginya kecuali jika dia menemui masalah yang tidak dapat dipecahkan. Kali ini panggilan yang tiba-tiba itu berarti ada suatu situasi khusus atau suatu masalah pelik. Saat pikiran-pikiran itu muncul di benaknya, ia segera mengangkat telepon. Ada apa, Pak Tua Sun? Tuan Ye, apakah Anda masih di Yangcheng? Sun Souyi segera bertanya dengan hati-hati. Ya, ada apa? Ye Feng menyeka mulutnya dengan serbet dan berjalan ke samping. Saya datang ke Yangcheng untuk mengurus persediaan hari ini, dan saya ditemani oleh wakil manajer Lin. Saya ingin bertemu dengan Anda, jawab Sun Souyi buru-buru. Wakil manajer Lin yang dia bicarakan adalah Lin Qianqian. Berkat kinerja yang luar biasa beberapa waktu lalu, Lin Qianqian telah dipromosikan menjadi wakil manajer toko oleh Pak Tua Sun. Saat itu, Ye Feng bahkan curiga bahwa promosinya karena dia, dan dia bahkan menyarankan Sun Tua untuk mempertimbangkannya kembali. Pada akhirnya, ia ditegur oleh Sun dan bahkan menguliahinya tentang cara merekrut orang berbakat tanpa terpaku pada satu pola. Ye Feng tidak langsung setuju, dia bertanya balik, stok ulang. Barang apa? Sejumlah barang baru saja tiba dari Provinsi Xishan hari ini. Semua pedagang barang antik di Provinsi Nanyu datang untuk mengisi stok. Kita harus bergegas. Kalau kita lambat, kita mungkin dirampok orang lain. Suara Sun Souyi agak tidak sabar. Lalu kenapa kalian tidak pergi saja? Kenapa kalian ingin bertemu denganku? Ye Feng merasa aneh. Barang-barang ini agak terlalu banyak, dan setengahnya asli. Kau mungkin harus membuatnya sendiri. Baru setelah itu, Sun Tua menjelaskan niatnya. Yang lebih penting lagi, berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, seringkali terdapat beberapa barang berkualitas tinggi di antara barang-barang ini. Banyak harta karun toko barang antik ditemukan di sana. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah peluang besar bagi semua toko barang antik. Ye Feng melirik Sumen dan yang lainnya. Ia ragu sejenak sebelum setuju, oke, kirimi aku alamatnya. Aku akan mencarimu nanti. Setelah menutup telepon, dia kembali duduk. Kalian mau kemana nanti? Mau kuantar kalian ke sana? Feng Jingyi hendak berbicara. Sumen, yang ada di samping, berkata dengan ramah, kalau ada urusan, silakan saja. Kita ke sana sendiri nanti. Ye Feng ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan bergerak dulu. Feng Jianwu buru-buru meraih tangannya. Tuan, mau kemana? Jangan tinggalkan Jianwu, ya. Sumen melihat tindakannya dan tanpa sengaja mengerutkan kening. Ye Feng merasa sakit kepala. Ia ingin mencari alasan. Aku harus pergi, kamu bisa bermain dengan kedua adikmu dulu. Aku akan menjemputmu setelah selesai, oke. Feng Jianwu terus menggelengkan kepalanya. Tidak, Jianwu akan mengikutimu. Ye Feng tak berdaya. Ia menunduk dan mengangguk, kau boleh ikut aku, tapi jangan bicara sembarangan. Kau tahu, orang Jepang tidak diterima di sini. Kalau orang tahu identitasmu, kau akan berada dalam bahaya, mengerti? Feng Jianwu mengayunkan tinjunya yang kecil. Jianwu tidak takut. Kalau mereka menindas Jianwu, Jianwu akan menghajar mereka. Ye Feng hampir lupa bahwa wanita ini bukanlah gadis manis. Dia adalah loli kecil yang galak. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi bersama Feng Jianwu. Sumen menatap punggung mereka dan mengepalkan tangannya erat-erat. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Naluriku mengatakan bahwa itu pasti terjadi. Feng Jingyi, yang sedang makan dengan kepala tertunduk, mengira wanita itu sedang membicarakannya. Tangannya gemetar dan garpu serta pisaunya jatuh ke tanah. Men, Sister Men, kau sudah tahu. Sumen menatapnya dengan bingung. Kau juga bisa tahu. Feng Jingyi tersadar kembali. Mendengar kata-katanya, ia tampaknya tidak tahu tentang hubungan dirinya dan Ye Feng. Ia menghela napas lega. Meskipun dia siap dikritik orang lain saat mengambil langkah ini, dia masih merasa sulit mengatakannya saat menghadapi Sumen. Meskipun Sumen bukan pacar Ye Feng, dia tahu bahwa dia mempunyai perasaan padanya. Jika mereka serius, mereka berdua bisa dianggap sebagai rival cinta. Dia bisa menerima kawan dekatnya menjadi saingan cinta, tetapi dia takut Sumen tidak bisa menerimanya. Hal ini harus dibicarakan dengan hati-hati. Di sisi lain, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sumen dan Feng Jingyi, Ye Feng mengantar Feng Jianwu dan segera tiba di titik pertemuan dengan Sun Souyi. Gudang ini sangat besar. Banyak kendaraan besar dan sedang yang keluar masuk. Gudang itu tampak berantakan. Ketika Ye Feng tiba bersama Feng Jianwu, Sun Souyi, Lin Qianqian dan sekelompok anggota inti Maple Leaf Pavilion sudah menunggu di pintu masuk gudang.
Tampaknya mereka sudah berada di sini cukup lama. Saat melihat Ye Feng turun dari mobil, Lin Qianqian tidak dapat menahan kerinduannya dan ingin berjalan menghampirinya. Namun, dia segera memperlambat lajunya saat melihat Feng Jianwu turun dari mobil dengan ekspresi waspada. Ketika Feng Jianwu melihat situasi ini, ia tahu bahwa ini adalah cinta lama gurunya lagi. Gurunya memang hebat dalam segala hal, tetapi ia terlalu sentimental. Namun, ini mungkin juga alasan mengapa dia bisa meluruskannya. Kalau dia orang bodoh, dia mungkin malah tidak menyukainya. Ye Feng tidak terlalu khawatir. Ia segera membuka tangannya dan berjalan mendekat. Qianqian, lama tak bertemu. Sambil berbicara, dia menarik Lin Qianqian ke dalam pelukannya. Lin Qianqian seperti kelinci yang ketakutan, ingin segera melarikan diri. Namun, Ye Feng memeluknya erat-erat. Ia tidak punya tempat untuk lari. Ada orang yang memperhatikan, dia tersipu dan cepat-cepat mengingatkannya. Baiklah. Baiklah. Kami tidak melakukan sesuatu yang licik. Bibir Ye Feng melengkung. Namun, ia tidak bertindak terlalu jauh. Lagi pula, Lin Qianqian masih harus mengelola paviliun daun maple di masa depan. Ia harus menjaga citranya. Jika tidak, ia tidak akan bisa meyakinkan publik. Sun Tua tiba-tiba muncul dan membuka tangannya. Bos, aku juga mau satu. Ye Feng langsung mendorongnya dengan tatapan jijik. Pergi, pergi, aku tidak tertarik pada pria. Para eksekutif Maple Leaf Pavilion di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak banyak berhubungan dengan Ye Feng, dan mereka sedikit gugup, tetapi ketika mereka melihat bos mereka begitu mudah didekati, kegugupan di hati mereka segera menghilang. Kalau begitu, ayo cepat masuk. Kita sudah masuk ke beberapa toko barang antik. Kalau kita menunggu lebih lama lagi, kita tidak akan bisa mendapatkan barang bagus, desak Sun Tua dengan cepat. Tepat saat Ye Feng hendak mengikuti mereka ke dalam gudang, sebuah suara aneh terdengar dari belakangnya. Yo, bukankah ini Old Sun? Kenapa paviliun Maple Leaf-mu ada di sini? Bab 783 kamu. Mantra iblis jenis apa yang kamu gunakan? Ye Feng dan yang lainnya berbalik dan melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 40-an. Ia tampak sangat kaya dan sedang bermain dengan untaian manik-manik Buddha di tangannya. Ia tampak seperti Buddha Maitreya. Sun Souyi segera berbisik di telinganya, nama orang ini Yao Sunmin. Dia pemilik paviliun bambu ungu di kota Yang. Ye Feng mengangguk ringan. Dari nada bicara orang ini sebelumnya, dia tahu bahwa dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Sun Souyi. Jadi, Bos Yao, kau kesini juga untuk mengambil barangnya. Sun Souyi menunjukkan senyum khasnya. Ya, ku dengar barang-barang dari provinsi Xishan kali ini banyak yang bagus. Paviliun bambu ungu kita tentu saja tidak akan ketinggalan. Sambil berbicara, Yao Sunmin menatap Lin Qianqian di sampingnya. Ini pasti wakil manajer baru paviliun daun maple, Nona Lin. Halo, nama saya Yao Sunmin. Dia tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Lin Qianqian tidak mengulurkan tangannya, tetapi mengangguk pelan. Halo, Bos Yao. Mohon jaga saya di masa mendatang. Yao Sunmin menarik tangannya dengan kesal, menoleh, dan tersenyum licik pada Sun Souyi. Pak Sun, kau memang tua, tapi hatimu tidak tua. Dengan wakil manajer toko yang begitu cantik menemanimu, kau pasti penuh energi dan semangat saat bekerja setiap hari, kan? Ekspresi Sun Souyi langsung berubah. Ia buru-buru memarahi, Yao Sunmin, kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menamparmu dengan mulut besarku. Sambil berbicara, ia diam-diam mengamati ekspresi Ye Feng. Untungnya, ia tidak marah. Setidaknya, ia tidak menunjukkannya di wajahnya. Yao Sunmin masih tersenyum. Aku cuma bercanda. Lihat betapa takutnya kamu. Apa kamu merasa bersalah? Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng tiba-tiba menyela, Bos Yao, sepertinya ada yang salah dengan tasbihmu. Bolehkah aku melihatnya? Yao Sunmin meliriknya. Siapa kamu? Sun Souyi langsung ingin memperkenalkan mereka. Ini tetua paviliun daun maple kita. Saya penilai baru Maple Leaf Pavilion. Ye Feng langsung menjawab lebih dulu. Yao Sunmin langsung tersenyum dan menatap Sun Souyi. Bos Sun, di mana kau menemukan penilai ini? Ini. Bukankah ini terlalu tidak bisa diandalkan? Beraninya kau bilang ada masalah dengan gelang rosewoodku. Apa kau bercanda? Sun Souyi terkekeh. Karena kalau penilai bilang ada masalah dengan milikmu, berarti memang ada masalah. Yao Sunmin tak kuasa menahan tawa. Kau begitu percaya padanya? Baiklah, kalau begitu aku akan biarkan dia melihatnya. Aku ingin tahu apa yang salah dengan gelangku. Sambil berbicara dia menyerahkan gelang itu. Setelah Ye Feng menerimanya, ia berpura-pura memeriksanya. Bukan, ini bukan cendana merah, kau menggunakan setumpuk kayu rosewood lobular.
Yao Sunmin langsung memanfaatkan kesempatan itu dan tertawa mengejek. Hahaha, standar penilai Maple Leaf Pavilion terlalu rendah, iya. Aku sudah memakai gelang ini selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau itu rosewood lobular? Ye Feng menatapnya dengan serius. Ini benar-benar terbuat dari kayu lapuk. Kalau kau tidak percaya, lihat saja. Sambil berbicara, ia meremas jari-jarinya pelan, dan sebutir tasbih cendana merah langsung hancur berkeping-keping. Ia lalu menggosoknya pelan, dan tasbih itu pun berubah menjadi bubuk. Yao Sunmin dan semua orang yang hadir tercengang. Mereka semua orang yang berpengetahuan luas. Mereka bisa langsung tahu sekilas apakah tasbih itu terbuat dari kayu cendana merah. Akan tetapi, justru karena mereka dapat melihatnya, dia terkejut. Ya ampun, sekeras apa kayu rosewood lobular itu? Dia benar-benar menghancurkannya menjadi bubuk begitu saja. Seberapa kuat cengkeramannya? Aku mulai meragukan mataku. Apa ini benar-benar cendana merah? Kenapa dia terlihat seperti sedang mencubit tahu? Ini pasti cendana merah. Beberapa hari yang lalu, seseorang ingin membelinya seharga 100.000 yuan, tetapi bos Yao menolaknya. Ya Tuhan, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Semua orang memandang Ye Feng seolah-olah mereka telah melihat hantu. Yao Sunmin, khususnya, begitu ketakutan hingga ia mundur. Kau, sihir iblis apa yang kau gunakan? Ye Feng menatapnya dengan polos. Bagaimana ini bisa disebut teknik iblis? Jelas ada yang salah dengan tasbihmu. Lihat, lihat. Sambil berbicara, dia menghancurkan manik-manik itu menjadi bubuk. Seluruh tempat hening. Hanya terdengar suara mutiara yang diremukkan satu demi satu. Pada akhirnya, hanya ada satu tali yang tersisa. Ye Feng mengembalikan tali itu kepada Yao Sunmin dan terus tersenyum padanya. Bos Yao, kurasa kau juga punya masalah di area itu. Mau ku coba? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah bagian tertentu dari Yao Sunmin. Yao Sunmin sangat ketakutan sehingga ia buru-buru bersembunyi di belakang bawahannya. Kau, jangan mendekat. Ye Feng hanya tersenyum. Ia terlalu malas untuk mengejarnya. Ia berbalik dan memanggil Sun Tua dan yang lainnya, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia memimpin jalan menuju gudang. Sun Souyi dan yang lain dari Maple Leaf Pavilion semuanya memiliki senyum puas di wajah mereka. Yao Sunmin menghela napas lega. Ia menatap punggung Ye Feng dengan linglung. Ekspresinya tampak ragu. Lin Qianqian mengikuti di belakang Ye Feng, mata indahnya dipenuhi rasa terima kasih. Dia jelas-jelas sedang memberi pelajaran pada Yao Sunmin karena dia bercanda dengannya. Tampaknya pria ini masih peduli padanya. Saat memikirkan hal ini, ia langsung menatap Feng Jianwu di sampingnya. Kebetulan, mata jernih Feng Jianwu juga sedang menatapnya. Kakak, kamu cantik sekali. Mulut Feng Jianwu sangat manis. Ditambah dengan wajah mungilnya yang menggemaskan, bahkan orang yang paling keras hati pun akan tersentuh. Terima kasih. Kamu juga sangat cantik. Lin Qianqian awalnya terkejut, tetapi dia buru-buru menjawab. Di saat yang sama, ia diam-diam bertanya-tanya apakah ia terlalu banyak berpikir. Apakah ia baru saja memperlakukan gadis manis ini seperti adik perempuannya? Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa Feng Jianwu mempunyai senyum licik di wajahnya. Di balik penampilannya yang polos, ia sebenarnya sedang berpikir keras, apakah ia harus mencari kesempatan untuk membuat wanita ini mabuk lalu menyeretnya ke ranjang majikannya. Setelah itu, semua orang akan melakukannya bersama-sama. Tuan sepertinya senang dilayani oleh dua orang tadi malam. Dengan begini, seharusnya beliau semakin menyayangi Jianwu, kan? Hehe. Bab 784 kami tidak tertarik pada sepotong sampah yang bernilai lebih dari 100.000. Barang-barang ini jauh lebih banyak dari apa yang diharapkan Ye Feng. Gudang itu sudah penuh dengan berbagai macam kios. Kios-kios itu dipenuhi dengan berbagai barang antik yang memukau, dan banyak di antaranya bahkan beraroma tanah. Mengenai asal-usulnya, mustahil untuk bertanya. Sun Souyi sudah berkali-kali memperingatkannya untuk tidak menanyakan latar belakangnya. Bertanya akan melanggar aturan. Selain itu, ada juga banyak pedagang barang antik dari seluruh provinsi Guangdong Selatan. Banyak dari mereka adalah kenalan Sun Tua, dan orang-orang terus menyapanya. Orang-orang ini seperti sedang memetik kubis, memetik dan memilih di depan kios-kios ini. Begitu Ye Feng masuk, ia langsung mengaktifkan pemindaian mendalam sistem. Ia sudah cukup memahami barang-barang di sini. Barang-barang ini setengah asli dan setengah palsu, dan metode pemalsuannya sangat cerdik. Banyak di antaranya berbau tanah dan tampak seperti barang antik yang baru saja digali, tetapi sebenarnya palsu. Sepanjang perjalanan, ia melihat beberapa pedagang barang antik menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang palsu itu. Mereka bahkan memperlakukannya seperti harta karun, seolah-olah takut direbut orang lain. Ye Feng tidak terburu-buru memilih barang antik. Ia memandangi wajah-wajah orang-orang ini sepanjang jalan. Ia merasa seolah telah melihat menembus dunia fana.
Lin Qianqian mengikutinya dan melihatnya berjalan-jalan. Ia sedikit cemas. Cepat pilih, atau orang lain akan mengambil semuanya. Tapi Ye Feng masih berjalan santai. Jangan khawatir, para penjual ini sangat pintar. Mereka tidak akan mengambil semua barang bagus sekaligus. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menipu orang bodoh? Lin Qianqian sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu? Ye Feng mengangkat dagunya. Banyak ilmu di sini, kamu bisa belajar perlahan. Wajah Lin Qianqian memerah saat ia melihat sekeliling. Untungnya, Sun Tua dan yang lainnya sudah berpencar untuk memilih barang antik, dan Feng Jianwu sudah menghilang begitu ia masuk. Tepat saat mereka berdua sedang berjalan-jalan, mereka tiba-tiba mendengar sorak-sorai dari seberang. Ayo kita ke sana dan melihat-lihat. Ye Feng berbalik dan menyapa Lin Qianqian. Sebelum Lin Qianqian setuju, dia sudah berjalan mendekat. Pada saat ini, kios itu sudah dikerumuni banyak orang. Begitu mereka berdua berjalan mendekat, mereka mendengar pembicaraan semua orang. Sial, bukankah keberuntungan Bos Yao terlalu bagus? Dia benar-benar membeli barang sebagus itu. Bagaimana ini bisa dianggap keberuntungan? Hanya bisa dikatakan bahwa mata Bos Yao sangat tajam. Dia sudah melihat harta karun itu sekilas. Tidak heran paviliun bambu ungu dapat berdiri kokoh di posisi pedagang barang antik di Provinsi Guangdong Selatan. Bos Yao kemungkinan besar akan menjadi pemenang terbesar hari ini. Ye Feng dan Lin Qianqian berdesakan di antara kerumunan, mereka melihat Yao Sunmin dan yang lainnya. Mereka memegang cangkir teh dan mengamatinya dengan saksama. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tuan Liu, bisakah Anda memberi saya harga? Berapa harga cangkir teh ini? Lemak di wajah Yao Sunmin bergetar, menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Ia bertanya kepada seorang pria tua yang datang bersamanya. Pria tua itu berusia sekitar 60 tahun dan mengenakan setelan tang putih. Ia tampak seperti seorang guru. Mendengar pertanyaannya, Tuan Liu mengelus jenggot putihnya. Ini adalah dudukan lampu dari Tungku Hutian dari dinasti Song. Baik dari warna glasir, tekstur, maupun bentuknya, semuanya sangat bagus. Sayang sekali ada sudut tempat ini yang rusak. Kalau tidak, nilainya pasti akan lebih tinggi lagi. Semua orang agak cemas saat mendengar dia berlama-lama dan tidak sampai ke pokok bahasan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani terburu-buru. Lin Qianqian juga menunggu pihak lain memberinya harga ketika dia mendengar Ye Feng berkata dengan suara rendah, 100.000. Sebelum dia sempat bertanya, Tuan Liu melanjutkan, dari apa yang saya lihat, cangkir teh ini seharusnya bernilai sekitar 100.000. Lin Qianqian menatap Ye Feng dengan kaget. Ye Feng berdiri begitu jauh, tapi dia bisa merasakan betapa berharganya dudukan lampu ini. Haruskah dia begitu saleh? Semua orang berseru ketika mendengar harganya. Bos Yao sepertinya baru saja menghabiskan 30.000 yuan untuk membelinya. Paviliun bambu ungu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ada alasan mengapa dia bisa menjadi pedagang barang antik nomor 1 di Yangcheng. Nilainya terlalu tinggi. Mendengar diskusi antusias semua orang, Yao Sunmin sedikit kecewa. Ia pikir ia bisa menaikkan harga setidaknya 10 kali lipat. Namun, itu tetap langkah awal yang baik. Jauh lebih baik daripada langsung membeli yang palsu. Saat dia mengucapkan terima kasih kepada orang banyak, dia tiba-tiba melihat Ye Feng dan Lin Qianqian di antara kerumunan. Hei, bukankah ini penilai dari Maple Leaf Pavilion? Kenapa? Kamu sudah lama di sini, tapi belum memilih satu pun. Bukankah standar Maple Leaf Pavilionmu terlalu tinggi? Dia sengaja mengatakannya dengan suara keras, terutama saat mengucapkan kata-kata, pavilion daun maple, dia sengaja menekankannya, takut orang lain tidak tahu bahwa orang-orang pavilion daun maple lebih rendah darinya. Ye Feng juga telah mendengar dari Sun Souyi sebelumnya bahwa alasan mengapa Yao Sunmin menargetkan mereka terutama karena pavilion daun maple sedang bersiap memasuki Yangcheng selama periode waktu ini, sehingga mereka telah menarik permusuhan dari pavilion bambu ungu. Sebagai wakil manajer Maple Leaf Pavilion, Lin Qianqian tentu saja tidak ingin ditekan. Ia langsung menjawab, benar. Standar Maple Leaf Pavilion kami memang sangat tinggi. Kami bahkan tidak tertarik pada barang rongsokan seharga 100.000. Awalnya ia ingin meremehkan Yao Sunmin, tetapi ia tak menyangka rubah tua ini akan salah bicara. Oh, ya. Kalau begitu aku ingin sekali melihat harta karun apa yang bisa dipetik pavilion daun maple. Cepat tunjukkan pada kami. Ketika dia memimpin, semua orang yang hadir mengikutinya. Benar sekali. Kudengar pavilion daun maple akan segera memasuki Yangcheng. Kalau begitu, tunjukkan kekuatanmu. Benar sekali. Kalau mau masuk ke wilayah orang lain, kamu harus menunjukkan kemampuanmu, kan? Jika barang antik yang kau petik tidak seberharga milik pavilion bambu ungu, sebaiknya kau jangan datang secepatnya. Haha, pavilion bambu ungu sudah berapa tahun di Yangcheng? Bagaimana pavilion daun maplemu bisa mengguncang mereka? Cepat pilih. Kita lihat saja.
Lin Qianqian berada dalam dilema, dan dia hanya bisa meminta bantuan Ye Feng. Ye Feng sengaja menggodanya. Ia langsung menyerah, kenapa kau menatapku? Siapapun yang mengatakan itu harus menghadapinya sendiri. Lin Qianqian sedikit malu. Tolong bantu saya. Anda pemilik Maple Leaf Pavilion. Tidak baik bagi Anda jika reputasi Maple Leaf Pavilion rusak. Ye Feng senang melihat ekspresi cemasnya. Tidak apa-apa, aku tidak bergantung pada Maple Leaf Pavilion untuk menghasilkan uang, jadi bagaimana kalau reputasiku rusak? Lin Qianqian ingin melanjutkan, tetapi Yao Xunmin terus mengejeknya. Apa? Jangan bilang kau tidak berani. Sepertinya penilai pavilion daun maplemu tidak begitu baik. Orang-orang di sekitar pun terus mencemooh. Ye Feng berbalik dan meliriknya. Kita sedang mempermalukan Bos Yao. Kalau kita dapat barang bagus dari kios ini, bukankah Bos Yao dan pavilion bambu ungu akan terlalu tidak berguna? Yao Xunmin langsung melanjutkan, hahaha, kamu memang pintar bicara, kalau kamu tidak kompeten, bilang saja, kenapa kamu cari-cari alasan, kalau kamu memang punya kemampuan, silakan pilih, jangan hina aku. Bab 785 Apakah ini standar Maple Leaf Pavilion? Orang-orang di sekitar juga merasa bahwa Ye Feng sedang mencari alasan. Oh, orang-orang pavilion daun maple begitu pengecut sehingga mereka bahkan tidak berani menerima tantangan pavilion bambu ungu. Dengan standar seperti ini, kau masih berani datang ke Yang Cheng untuk mempermalukan dirimu sendiri. Kembalilah ke Zonghai. Bos Yao sudah bicara banyak. Apa kau masih akan berpura-pura mati? Kalau kamu punya kemampuan, tunjukkan saja keahlianmu. Biar kami semua lihat kemampuan Maple Leaf Pavilion. Pada saat ini, Old Sun membawa sekelompok penilai dari Maple Leaf Pavilion dan bergegas. Mendengar provokasi sekelompok orang ini, mereka semua dipenuhi amarah yang wajar. Dua penilai langsung berdiri. Ye Feng mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berdua. Ia perlahan berjalan memasuki arena. Karena Bos Yao sudah bilang begitu, maka tidak masuk akal jika pavilion daun maple kita tidak pamer. Yao Xunmin mengangguk penuh semangat. Tunjukkan semua keahlianmu. Jangan menunjukkan belas kasihan. Jika kau benar-benar bisa memilih sesuatu yang lebih mahal daripada cangkir tehku, pavilion bambu unguku pasti akan mendukung pavilion daun maplemu untuk memasuki Yang Cheng. Ketika Sun Souyi dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka menjadi gembira. Kendala terbesar bagi pavilion daun maple untuk memasuki Yang Cheng adalah para pedagang barang antik setempat terlalu xenofobia. Orang luar sama sekali tidak dapat membangun diri. Jika pavilion bambu ungu benar-benar mampu mendukung mereka, maka masuknya pavilion daun maple ke Yang Cheng adalah suatu hal yang pasti. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka harus memenangkan tantangan ini. Ye Feng hanya memberinya senyum tipis, lalu berbalik dan berjalan ke depan kios. Barang-barang yang dipajang di kios semuanya diberi harga dengan jelas, jadi tidak perlu khawatir pemilik kios akan tiba-tiba menaikkan harga. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan sebuah cangkir teh hitam legam. Ada banyak lumpur di cangkir teh itu, tetapi kualitasnya tidak sebaik yang dipilih Yao Xunmin dan yang lainnya. Harga cangkir teh ini adalah 13.000 yuan, kurang dari setengah harga milik Yao Xunmin. Yang ini saja. Dia mengambil cangkir teh dan Lin Qianqian bergegas berlari untuk membayar. Hahaha, ini harta karun yang kau petik. Apa kau berencana membandingkannya dengan kami? Ketika Yao Xunmin melihat cangkir teh hitam di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Orang-orang yang berkumpul untuk menonton pertunjukan itu juga tertawa. Saya hampir tertawa. Apakah ini standar Maple Leaf Pavilion? Sepertinya ekspektasi saya terhadap mereka terlalu tinggi. Aku juga berpikir meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan pavilion bambu ungu, seharusnya mereka tidak terlalu jauh, kan? Aku tidak pernah berpikir begitu. Pavilion bambu ungu memang penguasa lama. Bagaimana mungkin mereka bisa ditantang begitu saja? Aku benar-benar mempermalukan seluruh pavilion Maple Leaf. Sun Tua dan yang lainnya agak marah ketika diejek oleh sekelompok orang ini. Namun, bos belum berbicara, jadi mereka tidak bisa langsung membalas. Tepat ketika semua orang mengejeknya, Tuan Liu dari pavilion bambu ungu menatap cangkir teh di tangan Ye Feng sejenak dan tiba-tiba berseru, "Tuan, bolehkah saya melihatnya?" Semua orang menatapnya dengan heran, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Ye Feng tidak banyak bicara, dan langsung menyerahkan cangkir teh itu kepadanya. Tuan Liu dengan hati-hati mengambilnya dan membaliknya. Ekspresinya semakin terkejut. Mungkinkah ini? Yao Xunmin bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Liu, apakah ada yang salah dengan cangkir teh ini? Tuan Liu pertama-tama mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng dengan kaget, lalu berbalik menatap Yao Xunmin. Kalau tidak salah, ini pasti cangkir teh bulu kelinci dari Tungku Jian dinasti Song Selatan, dan di antara cangkir-cangkir teh Tungku Jian, ini jelas merupakan cangkir berkualitas tinggi. Ketika semua orang mendengar perkenalannya, mereka saling berpandangan dengan kaget.
Mereka semua pecinta barang antik, jadi tentu saja mereka tahu nama Jian Qilen, sebuah tungku terkenal di dinasti Song, yang terkenal dengan cangkir teh berglasir hitamnya. Mereka hanya tidak menyangka bahwa cangkir teh yang tampak biasa ini ternyata adalah glasir hitam asli dari dinasti Song. Nilainya sungguh tak terkira. Sun Souyi dan Lin Qianqian semakin bersemangat. Mungkinkah paviliun daun maple akan menjadi terkenal hari ini? Ekspresi Yao Sun Min agak muram. Tuan Liu, apakah Anda yakin ini cangkir teh rambut kelinci dinasti Song Selatan? Di satu sisi, ia bertanya, dan di sisi lain, ia mengisyaratkan kepada Tuan Liu bahwa meskipun cangkir teh itu asli, sebaiknya jangan diucapkan. Kalau tidak, reputasi paviliun bambu ungu akan tercoreng. Tuan Liu tidak mengerti maksudnya, atau dia memang tidak ingin terlibat. Dia mengangguk dan berkata, benar, saya tidak salah. Ini cangkir teh bulu kelinci Jian dari dinasti Song Selatan. Kali ini, kerumunan langsung meledak dalam diskusi panas. Ini benar-benar cangkir teh rambut kelinci dari dinasti Song Selatan. Bukankah penilai dari paviliun Maple Leaf ini terlalu hebat? Ya, aku lihat dia tidak memperhatikan dengan seksama tadi dan langsung mengambil yang ini dari tumpukan barang antik. Ini sungguh menakjubkan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Jika itu benda asli, maka nilai cangkir teh ini mungkin tak terukur. Saya ingat pernah melihat cangkir teh Jian yang dilelang di pelelangan terakhir kali. Saat itu, cangkir itu langsung terjual dengan harga lebih dari 800.000 yuan. Sungguh tak ternilai harganya. Kalau begitu, yang ini pasti harganya setidaknya beberapa ratus ribu, kan? Ini jauh lebih mahal daripada yang di paviliun bambu ungu. Paviliun bambu ungu benar-benar telah menembak kaki mereka sendiri kali ini. Bab 786 begitu kuat hingga sedikit menyimpang. Di sisi lain, Yao Sunmin mendengar diskusi semua orang dan langsung menjadi sangat cemas. Untuk mempermalukan Maple Leaf Pavilion, dia sengaja menggunakan kata-kata untuk mengejek pihak lain dan berjanji bahwa jika dia kalah, dia akan mendukung Maple Leaf Pavilion untuk memasuki Yangcheng. Namun, ia tak pernah menyangka akan ada seorang ahli di paviliun daun maple yang benar-benar memilih cangkir teh dinasti Song Selatan yang tak ternilai harganya. Kali ini, ia benar-benar membuat kesalahan fatal. Jika paviliun daun maple diizinkan memasuki Yangcheng, posisi paviliun bambu ungu akan terpengaruh. Mereka harus dihentikan apapun yang terjadi. Saat memikirkan hal ini, ia buru-buru mengedipkan mata kepada Tuan Liu dan berkata, saya rasa cangkir teh ini terlihat biasa saja. Sekalipun dibuat pada masa dinasti Song Selatan, tetap saja itu produk cacat. Tuan Liu tentu saja melihat sorot mata pria itu dan merasa kesal. Apakah Anda tahu sesuatu tentang membangun tungku? Cangkir teh ini memiliki warna glasir yang merata dan tekstur yang halus. Yang lebih langka lagi adalah cangkir ini diawetkan sepenuhnya. Ini adalah produk berkualitas baik yang langka di antara porselen hitam tungku Jian. Bagaimana mungkin ini disebut produk cacat? Kata-katanya hampir membuat Yao Sunmin marah setengah mati. Mengapa dia menemukan penilai yang begitu keras kepala? Paviliun bambu ungu telah kehilangan seluruh mukanya. Ye Feng dan yang lainnya merasa geli ketika melihat pemandangan ini. Apakah paviliun bambu ungu memulai konflik internal? Sun Souyi juga seorang rubah tua yang licik. Ia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, kalau begitu, Tuan Liu, bisakah Anda memberi saya perkiraan harga? Berapa harga cangkir teh ini? Pak Liu menatap cangkir teh dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, ia memberikan penilaiannya. Saya rasa sulit memberikan penilaian untuk produk yang langka dan istimewa seperti ini. Kalau saya harus mematok harga, tidak boleh kurang dari 5 juta. Saat dia mengatakan hal itu, suasana kembali gempar. Ya ampun, kukira lumayan juga kalau cuma beberapa ratus ribu. Nggak ngangka nilainya lebih dari 5 juta. Sial, dia belinya seharga 10.000, tapi harganya sebenarnya lebih dari 5 juta. Kamu bohong, ya. Ini harga yang diestimasi oleh penilai paviliun bambu ungu. Saya rasa harganya bisa diandalkan. Benar saja, paviliun bambu ungu dan paviliun daun maple sedang tidak akur, jadi mereka pasti tidak akan melebih-lebihkannya. Tapi bukankah ini terlalu berlebihan, 5 juta? Bukankah penilai Maple Leaf Pavilion agak terlalu galak? Lagi pula, dia masih sangat muda. Masa depannya tak terbatas. Semua orang merasa harga ini tidak masuk akal, tetapi harga ini diperkirakan oleh penilai paviliun bambu ungu, jadi tidak ada yang mempertanyakannya. Untuk sesaat, semua orang menatap Ye Feng dengan linglung, terutama karena usianya yang masih sangat muda. Ia sangat menarik perhatian di antara sekelompok orang tua. Bahkan orang-orang dari Maple Leaf Pavilion tidak percaya. Bisa membeli barang berkualitas tinggi senilai 5 juta yuan hanya dengan gerakan santai, ini sudah tidak bisa lagi disebut hebat. Rasanya agak mesum. Terutama Lin Qianqian, ia begitu bersemangat hingga tak bisa mengendalikan diri. Ia bergegas menghampiri Ye Feng tanpa mempedulikan penampilannya, menarik lengannya, dan melompat-lompat.
Semakin sering ia bersentuhan dengan barang antik selama periode ini, semakin ia merasa bahwa industri ini terlalu dalam. Banyak pakar yang telah berkecimpung di industri ini selama separuh hidup mereka sering menyadari hal ini. Namun, bagi Ye Feng, itu semudah makan dan minum. Sampai sekarang, dia tidak bisa melupakan bagaimana Ye Feng berhasil menukar perangko untuk seluruh paviliun daun maple. Keanggunan semacam itu membuatnya merasa segar. Sun Souyi tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai manajer toko. Ia segera menghampiri Yao Sunmin dan berkata, "Bos Yao, sepertinya Anda telah berjanji bahwa selama nilai barang antik yang kami pilih melebihi nilai Anda akan mendukung paviliun daun maple kami untuk memasuki Yangcheng. Saya ingin tahu apakah kata-kata Anda masih berlaku." Yao Sunmin sangat tertekan saat ini. Ia tidak menyangka penilainya akan merusak reputasinya, tetapi sekarang setelah semuanya seperti ini, ia tentu saja tidak bisa mengingkari janjinya secara terang-terangan. Paviliun bambu ungu kami selalu didasarkan pada kejujuran. Karena saya sudah berjanji sebelumnya, tentu saja saya akan menepati janji saya. Sebagai pemilik paviliun bambu ungu, saya, Yao Sunmin, mendukung paviliun daun maple untuk memasuki Yangcheng. Semua orang dari Sun Souyi hingga ke Maple Leaf Pavilion bersorak. Paviliun bambu ungu adalah pemimpin industri barang antik di Yangcheng. Selama mereka setuju, pedagang barang antik lainnya tentu tidak akan berani melawan secara terbuka. Tentu saja, pasti akan ada banyak gerakan kecil secara diam-diam, tetapi Sun Souyi yakin ia masih bisa menghadapinya. Semua orang yang hadir saling berpandangan, terutama para pedagang barang antik lokal Yangcheng. Mereka semua tampak tak berdaya. Paviliun bambu ungu benar-benar setuju untuk membiarkan paviliun daun maple memasuki Yangcheng. Kalau begitu, aku khawatir hari-hari kita di masa depan tidak akan mudah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Siapa yang memintanya mengatakan bahwa selama nilai barang antik yang dipilih orang lain melebihi nilai mereka, dia akan mendukung mereka untuk memasuki Yangcheng. Bos Yao awalnya ingin menekan paviliun daun maple, tetapi dia tidak menyangka paviliun daun maple begitu kuat. Hahaha, ini cuma pura-pura jadi cewek jalan terus disambar petir. Kamu mau ngeledek orang lain, tapi ujung-ujungnya, yang jadi badut itu diri kamu sendiri, haha. Paviliun bambu ungu benar-benar kehilangan muka hari ini. Mereka benar-benar ditindas oleh paviliun daun maple. Saya pikir tidak akan lama lagi sebelum kepala perdagangan barang antik di Yangcheng berganti tangan. Tepat saat semua orang sedang berdiskusi, Feng Jianwu, yang telah lama menghilang, muncul entah dari mana. Ia diam-diam menarik tangan Ye Feng. "Tuan, cepat ikuti aku." Ye Feng bingung dengannya. "Kita mau kemana?" Feng Jianwu buru-buru menempelkan jarinya di antara bibir. "Set, pelankan suaramu. Jangan sampai orang lain tahu." Ye Feng tak berdaya, ia hanya bisa membiarkan wanita itu menariknya dan berjalan keluar dari kerumunan. Melihat ini, beberapa orang dari Maple Leaf Pavilion bergegas mengikutinya. Melihat tidak ada lagi yang menarik untuk ditonton, kerumunan pun bubar. Setelah semua orang pergi, Yao Sunmin langsung menoleh dan mempersulit Tuan Liu. "Liu Zimu, apa maksudmu? Aku sudah memberimu petunjuk. Kenapa kau mengumumkan harga sebenarnya dari cangkir teh ini? Tahukah kau betapa besar masalah yang ditimbulkan oleh tindakanmu terhadap paviliun bambu ungu kita?" Ekspresi Liu Zimu berubah muram ketika ditanya. "Semua yang kukatakan sesuai dengan hati nuraniku. Maaf, aku tidak bisa melakukannya jika kau ingin aku berbicara melawan hati nuraniku." Yao Sunmin sangat marah hingga tertawa. "Kata yang bagus, berhati nurani. Lalu, apa kau mengecewakanku? Paviliun bambu unguku menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukungmu, tapi kau malah berpihak pada orang luar." Liu Zimu mendengus dingin. "Kalau aku tahu kau orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuanmu, aku tidak akan datang ke paviliun bambu ungumu, berapapun uang yang kau berikan." Yao Sunmin juga sangat marah. "Karena kamu begitu acuh tak acuh, pergilah dan kembalikan uang yang kami berikan." Liu Zimu tertawa dingin. "Jangan khawatir. Aku akan mengembalikan semua uang yang kau berikan. Aku tidak akan mengambil sepeser pun karena aku takut mengotori tanganku." Setelah itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Di sisi lain, Ye Feng diseret oleh Feng Jianwu ke sebuah kios terpencil. Kios-kios yang lain penuh sesak, tetapi kios ini hampir sepi. Hal ini terjadi karena pemilik kios tidak memajang barang-barang antik sama sekali. Semuanya ditempatkan dalam 3 kotak besar berukuran 1 meter persegi. Kotak-kotak tersebut dikunci seakan-akan takut terlihat orang lain. Bab 787 benar-benar bodoh dan kaya. Ye Feng hanya melirik beberapa kotak sebelum mengalihkan pandangannya ke 3 pemilik kios. Seorang pria tua berusia 60-an dan 2 pria paruh baya seusianya. Ketiganya tampak sangat mirip. Seharusnya mereka ayah dan anak. Ketiga orang ini jujur dan tidak memiliki rasa serakah seperti pemilik kios lainnya. "Kalian kesini juga untuk jualan. Kenapa tidak ditunjukkan saja?"
Ye Feng sudah memindai barang-barang di dalam kotak dengan teliti, tapi ia menatap mereka bertiga tanpa berkedip. Anak muda, apa yang kau bicarakan? Tentu saja kami di sini untuk berjualan. Pria tua itu berbicara dengan aksen provinsi Xishan. Kedua tangannya yang kasar tanpa sadar menekan kotak itu seolah-olah takut kotak itu akan direbut. Karena kalian di sini untuk berjualan, kenapa tidak kalian tunjukkan saja? Kalian harus membiarkan kami melihatnya dulu sebelum memutuskan untuk membelinya atau tidak, kan? Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika melihat aksi kecilnya. Kau tidak bisa hanya melihatnya begitu saja. Kau harus memberi kami uangnya dulu sebelum kami mengizinkanmu melihatnya. Seorang pria parubaya lain yang sedikit lebih tua berbicara. Yang lebih muda menambahkan, tapi jangan khawatir, kami orang Xishan adalah orang jujur. Kami tidak akan berbohong padamu. Ini jelas sesuatu yang baik, lebih kuat dari mereka. Lin Qianqian tak kuasa menahan tawa. Bukannya kami tidak percaya padamu, tapi karena kami berbisnis, demi bertanggung jawab kepada kedua belah pihak, kami harus melihat barangnya dulu sebelum membayar. Mendengar itu, lelaki tua itu langsung memberi perintah untuk pergi. Kalau begitu, kami tidak akan menjualnya. Kamu bisa cari di tempat lain. Lin Qianqian tercengang. Kalian bercanda. Bagaimana kalian bisa berbisnis seperti ini? Dengan kondisi kalian saat ini, akan aneh kalau kalian bisa menjualnya. Pria tua itu agak kesal. Aku tidak suka apa yang kau katakan, nak. Terjual atau tidak, itu urusan kami. Apa hubungannya denganmu? Lin Qianqian sangat marah. Ia berbalik dan menarik lengan Ye Feng. Ayo pergi, aku belum pernah melihat penjual seperti itu. Bagaimana bisa kau tidak membiarkan orang melihat barangmu? Namun Ye Feng tidak bergerak. Ia terus menatap ayah dan anak itu. Berapa harga jual barang-barang ini? Ketiganya saling bertukar pandang, seolah-olah sedang mendiskusikan berapa harga jualnya. Akhirnya, pria parubaya yang lebih tua itu lebih tegas. Ia berkata langsung, 20 juta. Lin Qianqian hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar angka itu. Berapa? Kalian berani sekali bicara. Tahu nggak 20 juta itu berapa? Pada saat ini, beberapa pedagang yang lewat juga ikut menyela. Gadis kecil, kenapa kau memperhatikan mereka? Ketiganya bodoh sekali. Siapa yang mau berbisnis seperti mereka? Benar. Tadi banyak orang yang datang untuk melihat barang-barang itu, tapi mereka menolak untuk melihatnya apapun yang terjadi. Mereka harus membayar dulu sebelum bisa melihatnya. Ini pertama kalinya aku melihat pengusaha seperti itu. Apa kau benar-benar berpikir orang lain bodoh? Bagaimana kalau mereka punya setumpuk batu di dalam kotak mereka? Keke, kupikir hanya orang bodoh yang akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Pria parubaya yang lebih muda ingin segera berlari dan memukulnya, tetapi ia dihentikan oleh pria tua itu. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berkata, aku akan membeli barangmu, tapi harganya agak terlalu tinggi. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang yang lewat tercengang. Ternyata ada orang bodoh. Mereka bertiga sangat gembira. Pria tua itu buru-buru bertanya, berapa banyak yang bisa kau berikan? Ye Feng menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Akhirnya ia mengulurkan 5 jari. 5 juta. Senyum lelaki tua itu langsung membeku. Kau terlalu pandai memotong. Kita semua harta karun di sini. Setidaknya 18 juta, tidak kurang. Ye Feng menyentuh dagunya. Kulihat kalian juga sangat jujur. Bagaimana kalau begini? Aku akan menambahkan 1 juta lagi. 6 juta seharusnya cukup, kan? Pria tua itu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, 6 juta terlalu sedikit. Kita jelas tidak bisa menjualnya. Setidaknya 17 juta, 7 juta, 15 juta, 8 juta, 13 juta. Keduanya saling bertukar pukulan, dan akhirnya menetapkan harga sebesar 10 juta. Sekalipun lelaki tua itu tidak merasa puas, melihat Ye Feng tidak bersedia membayar lebih, dia hanya bisa mengangguk setuju. Dia juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa menjual barang-barang ini dengan metode penjualan mereka, tetapi semua barang ini digali dari tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan bisnis seperti itu. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya tanpa saluran penjualan. Sekarang seseorang bersedia membayar 10 juta, itu sudah melampaui ekspektasi mereka. Wakil manajer Lin, transfer uangnya. Ye Feng segera melambaikan tangannya dan memerintahkan Lin Qianqian. Mau mempertimbangkannya lagi. Kurasa kau terlalu berisiko. Lin Qianqian ingin membujuknya, tetapi Ye Feng tetap bergeming. Ini cuma permainan, anggap saja seperti membuka kotak rahasia. Kalau aku bisa menemukan harta karun, aku beruntung. Kalau aku menemukan batu, aku akan sial. Melihatnya bersikeras, Lin Qianqian tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, dia hanyalah seorang pekerja. Bagaimanapun, uang ini miliknya. Kalau dia rela menyia-nyiakannya, ya sudahlah. Setelah transaksi selesai, ayah dan anak itu langsung berseri-seri kegirangan.
Mereka segera melemparkan 3 kotak kayu itu kepada Ye Feng dan yang lainnya, lalu bergegas ke bank. Meskipun para penilai dari Maple Leaf Pavilion merasa keputusan bos mereka agak ceroboh, mereka tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Mereka hanya bisa menonton dari pinggir. Untungnya, bosnya baru saja mendapatkan 5 juta yuan. Kalaupun harus membayar, paling-paling dia akan kehilangan 5 juta yuan. Mereka hampir tidak bisa menerimanya. Namun, beberapa orang yang lewat tidak lagi sopan. Mereka mulai tertawa. Orang-orang benar-benar bodoh dan punya banyak uang. Lebih dari 10 juta yuan terbuang begitu saja. Dasar anak boros. Sekalipun itu uang orang tuamu, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya seperti ini. Kamu nggak dengar apa yang dia bilang, 10 juta cuma iseng. Benar. Lagi pula, itu bukan uang kita. Bab 788 lihatlah kesadarannya. Haruskah kita membuka kotak butamu? Lin Qianqian menatap ketiga kotak kayu itu dan merasa sangat marah, tetapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya. Kita lihat saja nanti. Ye Feng memikirkannya dan akhirnya menolaknya. Kalau kita kembali dan membukanya, ternyata isinya batu, pasti seru. Lin Qianqian tak kuasa menahan ejekan. Meskipun dia percaya pada kemampuan Ye Feng untuk menilai barang antik, dia bahkan tidak melihatnya dan berani menyimpulkan bahwa ada harta karun di dalam kotak itu. Kecuali dia dewa. Penglihatanmu masih agak kurang. Ye Feng meliriknya dengan jengkel sebelum berbalik menatap Feng Jianwu. Jianwu, bagaimana kau tahu ada yang salah dengan kios ini? Feng Jianwu segera memberitahunya yang sebenarnya, kudengar ada pepatah lama di Tiongkok yang berbunyi, jika terjadi sesuatu yang buruk, pasti ada iblis. Kios ini berbeda dari kios-kios lainnya. Lin Qianqian tiba-tiba menyela, bagaimana jika mereka ingin memanfaatkan mentalitasmu dan melakukan yang sebaliknya? Feng Jianwu memelototinya. Aku juga berpikir begitu, jadi aku diam-diam mengamati mereka dari samping. Aku memperhatikan bahwa ketika seseorang mendekati kios mereka, lelaki tua itu tanpa sadar akan menekan kotak kayu itu. Lin Qianqian menyela lagi. Apa maksudnya? Feng Jianwu akhirnya tak tahan lagi. Bisakah kau berhenti menyela? Itu sangat tidak sopan. Lin Qianqian sedikit marah setelah ditegur di depan semua orang. Baiklah. Kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau. Aku tidak akan peduli lagi, oke. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke samping dan merajuk. Ye Feng tidak mempedulikannya. Ia memberi isyarat agar Feng Jianwu melanjutkan. Baru kemudian Feng Jianwu melanjutkan, Jianwu dulu belajar psikologi dari guruku. Kamu kuliah psikologi. Kenapa kamu kuliah psikologi? Kali ini giliran Ye Feng yang menyela, tetapi Feng Jianwu tidak berani memarahinya seperti yang dilakukannya pada Lin Qianqian. Ia hanya bisa menjelaskan, guru berkata bahwa ninja menghabiskan 99% waktunya untuk bersembunyi, serangan mereka hanyalah 1% terakhir. Oleh karena itu, kita harus memahami psikologi orang-orang agar dapat secara akurat menemukan peluang untuk menyerang. Ye Feng mengangguk setuju. Lanjutkan. Feng Jianwu telah diganggu oleh kedua orang ini dan sudah lupa apa yang sedang dibicarakannya. Ia hanya bisa mengatur pikirannya. Tindakan orang tua itu semua dilakukan secara tidak sadar. Jelas sekali barang-barang di dalam kotak itu sangat penting bagi mereka. Lagi pula, ketika pelanggan bertanya tentang hal itu, mereka mengabaikannya dan tampak tidak berbohong. Lagi pula, setelah mendengar analisisnya, Ye Feng mengaguminya dalam hatinya. Ia mampu menentukan isi di dalamnya karena ia memiliki fungsi pemindaian yang mendalam. Namun, Feng Jianwu mampu menganalisis begitu banyak hal hanya dari beberapa gerakan halus. Hal ini sangat langka. Baiklah, kalau memang ada harta karun di kotak ini, aku akan menganggapnya sebagai hadiahmu. Pikirkan baik-baik, hadiah apa yang kau inginkan. Ye Feng menepuk bahu Feng Jianwu. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Aku bersedia melakukan apa saja asalkan itu membuat Tuan senang. Jianwu hanya ingin Tuan lebih menyukai Jianwu. Ye Feng benar-benar ingin memeluknya dan mencium pipinya. Lihat tekadnya, lalu lihat Lin Qianqian. Betapa berbedanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk membelai wajah mungilnya beberapa kali. Tepat ketika ia hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk memikatnya, tiba-tiba ia melihat Sun Souyi berjalan mendekat. Ia tak tahu kemana lelaki tua ini pergi tadi. Yang lebih mengejutkannya adalah ada orang lain yang mengikuti di samping Sun tua. Dia adalah Tuan Liu dari Paviliun Bambu Ungu. Sun Souyi menarik lengannya, seolah-olah dia takut dia akan melarikan diri. Mereka berdua segera datang ke hadapan Ye Feng. Bos, saya punya permintaan yang lancang. Saya ingin mengundang Tuan Liu untuk menjadi penilai di Paviliun Maple Leaf kami. Apakah Anda setuju? Ye Feng menatap Liu Zimu dengan heran. Bukankah Tuan Liu dari Paviliun Bambu Ungu? Sun Souyi segera menceritakan kejadian perselisihan Liu Zimu dan Yao Sunmin. Harus diakui, Sun tua itu rubah tua. Ia belum pergi jauh saat itu.
Karena ia memahami karakter Yao Sunmin dan tahu bahwa orang ini akan membalas dendam sekecil apapun. Saat itu, Liu Zimu tidak bekerja sama dengannya untuk menimbulkan masalah bagi paviliun daun maple. Ia pasti akan menyimpan dendam, jadi ia diam-diam bersembunyi di samping dan mengawasi. Seperti yang diduga, Liu Zimu berselisih dengan Yao Sunmin karena hal ini dan meninggalkan paviliun bambu ungu dalam keadaan marah. Dia segera mengikuti Liu Zimu diam-diam dan menghentikannya. Setelah membujuknya berkali-kali, dia menariknya kembali. Lin Qianqian sudah melupakan kesedihannya sebelumnya. Ia berbalik dan memarahi Yao Sunmin, bagaimana orang terkutuk ini bisa membuat paviliun bambu ungu sebesar ini. Aku sangat marah. Saat mengatakan ini, ia tiba-tiba menoleh ke arah Ye Feng. Bos, Tuan Liu lebih suka mengambil risiko menyinggung Yao Sunmin daripada berbohong. Terlihat bahwa karakternya sangat jujur. Saya pikir paviliun Maple Leaf kita harus menerimanya. Sun Souyi juga menimpali, benar sekali. Karakter dan kemampuan Tuan Liu bukanlah masalah. Dia jelas tidak kalah dengan saya. Paviliun daun maple kita akan segera memasuki Yang Cheng, dan kita membutuhkan orang yang cakap seperti Tuan Liu. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Ye Feng, menunggu keputusan terakhirnya. Ye Feng tidak terburu-buru menjawab. Ia menoleh ke arah Liu Zimu. Saya menyambut Tuan Liu untuk bergabung dengan Maple Leaf Pavilion, tapi saya ingin tahu apa pendapat Tuan Liu. Liu Zimu terus menatap Ye Feng, tak menyangka pemuda ini ternyata adalah bos sebenarnya dari Maple Leaf Pavilion. Mendengar pertanyaannya, ia ragu sejenak sebelum berkata, awalnya saya tidak berencana untuk mengandalkan toko barang antik manapun, tetapi saudara Souyi telah berulang kali mengundang saya. Jika saya menolak lagi, itu akan terasa kurang sopan. Namun, saya punya permintaan. Jika Anda setuju, saya akan mempertimbangkan untuk bergabung. Ye Feng mengangguk ringan. Silakan bicara, Tuan Liu. Liu Zimu berkata dengan ekspresi tegas, aku bukan orang yang suka berbohong. Kalau kau seperti Yao Sunmin dan ingin aku membantumu menipu orang, aku akan mati kelaparan sebelum memasuki paviliun daun maplemu. Kata-katanya sedikit tidak sopan, hati Sun Souyi menegang saat dia melihat ekspresi Ye Feng. Namun, Ye Feng tidak marah. Malah, ia menunjukkan ekspresi bahagia. Kalau begitu, kamu telah menemukan orang yang tepat. Aku suka orang yang jujur. Selamat datang di Maple Leaf Pavilion. Sambil berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Liu Zimu ragu sejenak, tetapi akhirnya, dia tetap mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Saya, Liu Zimu, bersedia melakukan yang terbaik. Bab 789 terlalu berharga untuk ditunjukkan. Dengan harta karun dalam 3 kotak ini, Ye Feng tidak lagi peduli dengan barang-barang lain di dalam kios. Ketika dia datang, dia sudah melihat-lihat. Barang-barang di kios-kios itu setengah asli dan setengah palsu, dan hanya ada sedikit barang berkualitas tinggi di kios-kios asli itu. Dia sudah membeli yang paling berharga. Masih ada yang lain yang nilainya ratusan ribu. Itu tidak sepadan dengan usahanya. Lebih baik menyimpannya untuk orang lain minum sup. Kini ia punya 3 kotak. Ia memilah barang-barang itu dan menyewa beberapa kuli untuk membawa ketiga kotak itu keluar. Bersikaplah lembut, jangan merusak barang-barang di dalamnya. Sun Tua sangat percaya pada kekuatan Ye Feng. Melihat betapa berharganya kotak ini, ia pun memperhatikannya dan terus mengingatkan para tukang pindahan. Tepat ketika orang-orang dari Maple Leaf Pavilion sedang sibuk membantu, mereka tiba-tiba mendengar suara yang familiar dari belakang mereka. Hehe, kamu menemukan majikan baru secepat ini. Semua orang menoleh dan melihat Yao Sunmin memimpin sekelompok orang dari paviliun bambu ungu. Mereka juga telah menyewa beberapa jasa pindahan untuk memindahkan barang-barang. Terlihat bahwa keuntungan mereka tidak sedikit. Kata-kata yang diucapkannya tadi jelas ditujukan kepada Liu Zimu. Liu Zimu mengikuti di belakang Ye Feng dan menatapnya dengan dingin. Ia tidak menjelaskan apapun. Namun, Sun Souyi tidak tahan dan langsung membalas, Yao Sunmin, jaga mulutmu. Yao Sunmin mencibir. Apa aku salah bicara? Dia baru saja bekerja untuk paviliun bambu ungu, tapi sekarang dia mengkhianati mantan majikannya dan kabur ke paviliun daun maplemu. Dia benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Ketika para pedagang barang antik di dekatnya melihat ada keributan di sini, mereka semua mengelilinginya dan mulai menunjuk Liu Zimu. Lin Qianqian sedikit marah ketika mendengar kata-kata kasarnya. Yao Sunmin, apa kau masih punya rasa malu? Kaulah yang membenci Tuan Liu karena merusak rencanamu dan berbicara dingin kepadanya. Itulah sebabnya Tuan Liu meninggalkan paviliun bambu ungumu dalam keadaan marah, dan sekarang kau malah membalas. Yao Sunmin mendengus dingin. Dia membawa mangkuk paviliun bambu ungu kita dan memecahkan pot paviliun bambu ungu kita. Bolehkah aku bicara sedikit dengannya? Aku bahkan curiga kalian sudah lama bersekongkol untuk sengaja menjebak paviliun bambu ungu kita. Ada banyak pedagang barang antik lokal di sekitarnya.
Tak satu pun dari mereka ingin melihat paviliun daun maple berhasil memasuki Yang Cheng, jadi mereka mulai mengikuti jejak Yao Sunmin. Jadi Maple Leaf Pavilion yang berkolusi dengan Liu Zimu untuk menipu kita. Sudah kuduga. Anak itu bahkan tidak melihat dengan saksama ketika berjalan ke kios, dan dia bisa memilih cangkir teh seharga 5 juta. Ini terlalu konyol. Ternyata pihak lain sudah membicarakannya sebelumnya. Sulit sekali menjaga diri dari pengkhianat. Bagaimana paviliun bambu ungu bisa melahirkan pengkhianat seperti itu? Paviliun daun maple ini sungguh tak tahu malu. Demi memasuki Yang Cheng, mereka malah menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Kita harus memboikot mereka. Benar sekali. Kita harus dengan tegas memboikot para pedagang tak bermoral ini agar tidak memasuki Yang Cheng dan merusak reputasi industri barang antik kita. Atas dorongan kelompok orang-orang ini, banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran juga bergabung dalam kubu penghukuman. Harus dikatakan bahwa tindakan Yao Sunmin cukup kejam. Dia tidak hanya ingin menghancurkan reputasi Liu Zimu sepenuhnya, tetapi dia juga ingin Maple Leaf Pavilion tidak akan pernah bisa dimasuki Yang Cheng. Liu Zimu adalah orang yang jujur. Ia sudah gemetar karena marah. Yao Sunmin, kau memfitnahku. Kapan aku berkolusi dengan paviliun daun maple? Jelas kau. Yao Sunmin tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan dan langsung memotongnya. Kebenaran ada di depan semua orang. Kau bergaul dengan orang-orang dari Maple Leaf Pavilion. Apalagi yang perlu kau perdebatkan? Sun Souyi juga geram. Kalian mengusir Tuan Liu dengan tangan kalian sendiri, tapi kalian tidak bisa membiarkan orang lain mengundangnya kembali. Bukankah kalian terlalu sombong? Yao Sunmin melirik kotak-kotak mereka dan memutar bola matanya. Oh, maksudmu aku telah berbuat salah padanya? Sun Souyi mengangguk. Tentu saja. Kau seharusnya lebih tahu daripada aku seperti apa Tuan Liu. Dia pasti tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati kita. Senyum tipis muncul di wajah Yao Sunmin. Saya sangat ingin mempercayai Tuan Liu, tetapi orang lain mungkin tidak akan mempercayainya. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan kecurigaan terhadapnya. Seperti yang diduga, Sun Souyi terpancing. Metode apa? Yao Sunmin menunjuk Ye Feng, lalu menunjuk ketiga kotak itu. Kalau kau ingin membuktikan bahwa Liu Zimu tidak berkolusi denganmu, kau harus membuktikan bahwa anak ini benar-benar punya kekuatan seperti itu. Kotak ini berisi barang-barang antik yang dia pilih, kan? Kebetulan kita juga sudah memilih banyak barang bagus. Ayo kita keluarkan dan bandingkan. Kalau barang yang kau pilih kali ini masih bisa mengalahkan kita, aku percaya padamu. Sun Souyi tak berdaya, ia hanya bisa berbalik dan menatap Ye Feng. Ye Feng melirik Yao Sunmin. Senyum dingin muncul di wajahnya. Maaf, barang-barang di dalam kotak itu terlalu berharga. Tidak nyaman untuk menunjukkannya. Yao Sunmin langsung tertawa terbahak-bahak. Kurasa kau takut, kan? Kalau kau tidak berani menunjukkannya, itu artinya kau dan Liu Zimu berkolusi untuk sengaja menipu paviliun bambu ungu kita. Kau harus memberi kami penjelasan hari ini. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Penjelasan apa yang kau inginkan? Yao Sunmin menatapnya lurus-lurus dan berkata dengan tegas, sebagai hukuman, paviliun daun maple-mu harus berjanji untuk tidak memasuki Yang Cheng selama 50 tahun. Begitu dia mengatakan hal itu, seruan keras langsung terdengar dari tempat kejadian. Sial, bukankah bos Yao terlalu kejam? Tidak bisa masuk Yang Cheng selama 50 tahun. Yang Cheng adalah kota terbesar di provinsi Guangdong Selatan. Jika mereka tidak bisa memasuki Yang Cheng, paviliun daun maple akan terjebak di Zonghai selamanya. Pantas saja mereka dihukum. Siapa suruh Maple Leaf Pavilion main curang? Ini hukuman bagi mereka yang tidak menaati aturan. Bos Yao cukup kejam untuk membuatku menyukainya. Sun Souyi dan yang lainnya juga cemas. Jika paviliun daun maple benar-benar berjanji tidak akan memasuki Yang Cheng selama 50 tahun, mereka harus bersembunyi di tempat kecil di Zonghai itu selamanya dan perlahan-lahan berjalan menuju kehancuran. Wajah Liu Zimu memucat karena amarah Yao Sunmin. Aku, Liu Zimu, telah jujur sepanjang hidupku. Aku tidak pernah melakukan apapun tanpa hati nurani. Aku rela mati untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dengan itu, dia bergegas menuju truk yang baru saja selesai membongkar muatan dan hendak berangkat. Perubahan ini terjadi terlalu tiba-tiba, sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun dapat bereaksi tepat waktu. Ketika mereka sadar kembali, Liu Zimu hendak masuk ke kolong truk. Tragedi tampaknya tak terelakkan. Bab 790 Maple Leaf Pavilion pasti ada di sini. Tepat ketika semua orang mengira tragedi tak terelakkan, sesosok tiba-tiba muncul. Meskipun dia memulai lebih lambat dari Liu Zimu, dia selangkah lebih maju dan menariknya menjauh. Hong! Truk itu langsung melindas tempat Liu Zimu berdiri. Meskipun kecepatannya tidak tinggi, jika terlindas, pasti akan mati. Semua orang merasakan ketakutan yang terus menghantui. Tuan Liu, apa yang sedang Anda lakukan?
Ye Feng menatapnya dengan ekspresi muram. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kata Liu Zimu perlahan. Sok tahu. Kalau kau mati, orang lain akan memfitnahmu. Kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membela diri, tegur Ye Feng tajam. Ya, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Liu Zimu merasa malu sekaligus bersyukur. Sekarang setelah memikirkannya, ia merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Baru kemudian ekspresi Ye Feng membaik. Sebenarnya, kalau kau ingin membuktikan kau tidak bersalah, kau tidak perlu menggunakan cara ekstrim seperti itu. Liu Zimu menatapnya penuh harap. Orang seperti dia lebih mementingkan reputasi daripada nyawanya. Jika dia bisa membersihkan namanya, dia akan membayar berapapun harganya. Tatapan dingin Ye Feng menyapu para pedagang barang antik itu. Kalian harus mengerti satu hal dulu. Orang yang berbuat salah padamu lebih tahu daripada dirimu sendiri betapa salahnya dirimu. Bahkan jika kau mati untuk membuktikannya kepada mereka, itu akan sia-sia. Bukannya mereka tidak percaya padamu, mereka hanya tidak mau percaya padamu. Liu Zimu dan orang-orang dari Maple Leaf Pavilion merasa ini masuk akal. Apakah Yao Sunmin dan yang lainnya benar-benar tidak mengetahui karakter Liu Zimu? Padahal, mereka tahu betul bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia hanya sengaja menyiramkan air kotor kepada orang lain demi perhitungan kecil mereka sendiri. Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Liu Zimu menatap Ye Feng dengan tatapan kosong. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Ye Feng biasanya berusaha sebisa mungkin agar terlihat mudah didekati, tetapi saat ini, dia memancarkan aura yang menyendiri dan mandiri. Dia seperti seorang Buddha kuno yang memandang rendah orang-orang biasa. Alasan mengapa saya bisa sampai di titik ini tanpa dikalahkan oleh orang-orang yang bermotif tersembunyi, tanpa dikalahkan oleh rumor-rumor itu, dan tanpa ditakuti habis-habisan oleh musuh-musuh yang tampaknya tak terkalahkan itu adalah karena saya hanya percaya pada satu hal, kebenaran hanya bisa ditembus oleh meriam. Setiap kata yang diucapkannya nyaring dan kuat, dan jelas terdengar di telinga setiap orang yang hadir. Liu Zimu dan yang lainnya hanya merasa bahwa mereka tercerahkan. Beberapa orang seperti anjing ganas. Mereka hanya berani menindas orang jujur. Ketika mereka bertemu orang yang lebih ganas dari mereka, mereka akan menjadi sangat jinak dengan ekor di antara kaki mereka. Kamu tidak perlu bicara omong kosong dengan orang-orang seperti itu. Selama kamu lebih jahat dari mereka, tidak apa-apa. Saat Ye Feng menatap Yao Sunmin dan yang lainnya, sorot matanya dipenuhi dengan penghinaan, seolah dia sama sekali tidak peduli terhadap mereka. Hal ini sangat menyakitkan hati mereka. Mereka mulai memaki Ye Feng. Anak ini memanggil kita anjing. Aduh, apa amarahku membuatnya membenciku. Mereka jelas-jelas merasa bersalah, tapi sekarang mereka membalas kita seolah-olah kita telah melakukan kesalahan. Dasar anak yang tajam lidahnya. Dia berbuat salah dan sekarang dia menyiram kita dengan air kotor. Apakah ini penjelasan yang diberikan Pavilion Daun Maple-mu? Pavilion Daun Maple ini benar-benar tidak tahu malu. Semuanya, mari kita boikot mereka bersama-sama. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang seperti itu memasuki Yang Cheng kita. Benar sekali, semua orang memboikot bersama. Yao Sunmin juga menatap Ye Feng dengan penuh kepuasan. Jadi, kau tidak berniat menjelaskan apapun kepada kami. Kau harus berpikir matang-matang. Kau memisahkan diri dari dunia kuno Yang Cheng. Selama kami bekerja sama untuk melarangmu, Pavilion Daun Maple-mu tidak akan pernah bisa memasuki Yang Cheng. Ye Feng mendengar ancamannya dan tersenyum sinis. Aku tidak ingin melanggar aturan, jadi aku selalu mengikuti aturanmu. Tapi karena kau begitu tak tahu malu, aku tidak perlu menurutimu. Aku akan mengatakan ini hari ini. Pavilion Maple Leaf pasti akan datang ke Yang Cheng. Kita lihat saja siapa yang bisa menghentikanku. Saat itu, tubuhnya memancarkan aura arogan dan liar. Bahkan ketika dihadapkan dengan sekelompok orang yang mengepungnya, ia tetap tidak menunjukkan rasa takut. Ia memiliki semangat yang mampu melawan ribuan orang. Lin Qianqian dan Feng Jianwu sama-sama terpesona oleh pemandangan itu. Pria ini sungguh menawan. Sun Souyi, Liu Zimu, dan seluruh orang dari Maple Leaf Pavilion juga sangat gembira. Kalau bos yang lain, pasti dia akan menjadikan bawahannya sebagai kambing hitam ketika menghadapi banyak tekanan dari rekan kerjanya. Namun, bos muda mereka bersedia menyatakan perang kepada begitu banyak orang sekaligus demi mereka. Dengan bos seperti itu, apalagi yang bisa mereka minta? Untuk sementara waktu, orang-orang Ye Feng menjadi bersemangat. Bahkan ketika menghadapi banyak musuh, mereka tidak menunjukkan emosi apapun. Yao Sunmin dan yang lainnya benar-benar dipaksa oleh sikap mereka yang mengesankan dan mundur 2 langkah. Namun, seseorang dengan cepat bereaksi dan merasa bahwa mereka terlalu pengecut. Apa yang perlu ditakutkan? Kita di sini banyak sekali. Kenapa kita harus takut dengan Pavilion Daun Maple? Benar sekali, kami punya buktinya, jadi mengapa kami harus takut pada mereka?
Jelas mereka yang melanggar aturan. Kenapa mereka membuatnya seolah-olah kita yang memaksa mereka? Logika omong kosong macam apa ini? Paviliun daun mapelmu sekarang sangat sombong. Jika kami benar-benar mengizinkanmu masuk ke Yang Cheng, apakah kami masih akan hidup bahagia di masa depan? Kami akan dengan tegas memboikot paviliun daun maple untuk memasuki Yang Cheng. Yao Sunmin berdiri sebagai pemimpin diskusi, dia menatap Ye Feng dengan dingin. Nak, kami sudah memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya, jadi jangan salahkan kami. Aku, Yao Sunmin, atas nama paviliun bambu ungu, dengan ini mengumumkan bahwa paviliun daun maple akan ditutup selamanya. Selama aku masih bernapas, paviliun daun maple tidak akan pernah bisa memasuki Yang Cheng. Ketika dia mengangkat tangannya dan berteriak, yang lain pun menanggapi. Saya, Ing Fragrance Brothel, dengan ini mengumumkan bahwa kami akan melarang Maple Leaf Pavilion secara permanen. Saya, Jade Fragrance House, mengumumkan bahwa Maple Leaf Pavilion akan ditutup selamanya. Kebun Kiulan saya juga mengumumkan. Tepat ketika pedagang barang antik lokal di Yang Cheng mengumumkan bahwa mereka akan melarang Maple Leaf Pavilion, mereka tiba-tiba mendengar suara yang sangat terkejut di belakang mereka. Guru Besar Xiao Ye. Suara ini terlalu tiba-tiba dan langsung mengganggu ritme semua orang. Mereka semua melotot ke arahnya. Pada saat ini, mereka melihat seorang pria berjubah abu-abu berjalan cepat bersama sekelompok bawahan. Pedagang barang antik setempat di Yang Cheng segera mengenalinya sebagai pemilik Lingan Residence di Jalan Barang Antik, Suepu. Meskipun kediaman Lingan bukanlah pedagang barang antik terbesar di Yang Cheng, tempat ini jelas merupakan yang tertua. Tempat ini telah ada sejak akhir dinasti Qing dan diwariskan kepada Suepu selama 6 generasi. Bahkan Yao Sunmin harus dengan hormat memanggil Suepu sebagai Bos Sue saat melihatnya. Semua orang menangkupkan tangan untuk memberi salam. Halo, Bos Sue. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Suepu tidak peduli dengan mereka. Ia langsung melewati mereka dan tiba di depan Ye Feng, dengan ekspresi sedikit gembira. Grandmaster Xiao Ye, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.